Satu ayat ini akan nanti membawa kita untuk lebih banyak merenungkan firman Allah. Dalam Mazmur pasal 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan, satu, dan kekuatannya, dua, dan wajahnya selalu. Carilah Tuhan, kekuatan Tuhan, dan juga wajah Tuhan. Tapi saat malam ini saya ingin mengajak kita untuk melihat perkataan dalam Mazmur 105 yang mengatakan carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Mencari Tuhan adalah satu sikap yang sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Dan ini menjadi satu kerinduan dari Tuhan bagi umat manusia sebagai ciptaan yang termulia dalam segala ciptaannya Tuhan. Tetapi apakah yang kita baca ini menjadi satu keadaan dalam diri kita, atau apakah kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan? Nanti kita akan melihat bagaimana sesungguhnya mencari Tuhan itu, dan bagaimana sikap yang harus kita miliki dalam mencari Tuhan. Tapi kita lebih dulu membaca apa yang dirindukan oleh Tuhan. Itu adalah merupakan satu kenyataan yang dilihat oleh Daud di dalam pengikutannya kepada Allah. Kita melihat di dalam Mazmur 53 ayat yang kedua dikatakan oleh Tuhan bahwa Allah telah memandang. Allah memandang apakah masih ada orang yang mencari Allah. Nanti kita akan merenungkan apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam pernyataan itu. Baik, dalam ayat 2, coba tadi jadi kita ayat 3 dia. Ya, ini ayat 2 di sini. Ayat 3 ini beda-beda. Selanjutnya kesyar, Allah memandang kesyar, ya. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi, Ya. dan yang mencari Allah. Allah memandang ke bawah dari surga. Ini apa ini? Dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kalau kita sedikit merenungkan satu perkataan ini, kita membaca dan kita harus merenungkan mengapa sampai Allah dapat menyatakan hal itu. Tentu Tuhan melihat betapa sedikitnya manusia yang mencari Allah dengan kesungguhan. Di sini kita melihat seluruh yang dikasih oleh Tuhan. Apakah masih ada manusia yang mencari Allah dalam kehidupannya, di dalam bumi ini, di dalam dunia ini? Saya yakin percaya banyak manusia yang mencari Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, dari perkataan apakah masih ada mencari Allah, tentu Tuhan mau melihat yang mencari Dia dengan kesungguhan. Maka saya mengatakan perlu kita juga harus kembali introspeksi diri kita. Kita belajar mengoreksi
hati kita, jiwa kita, bagaimana alasan yang kita miliki atau apa alasan yang kita berikan kepada Allah di saat kita menjadi orang yang mencari Dia. Orang mencari Allah banyak untuk butuhkan satu pertolongan. Orang banyak mencari Allah untuk mencari satu kebahagiaan. Orang mencari Allah untuk membutuhkan satu kesembuhan dan yang lain-lain dan sebagainya. Apakah kita salah mencari Allah dalam hal itu? Tidak salah. Tapi Alkitab mencatat sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan pernah menegur orang banyak di dalam Injil di saat mereka mencari Allah, mencari Yesus pada waktu itu. Dan Yesus berkata, "Aku tahu mengapa engkau mencari Aku. Engkau mencari Aku bukan karena engkau telah melihat kuasa, tetapi oleh karena kamu telah kenyang." Mencari Allah untuk sesuatu nasi, mencari Allah untuk mendatangkan berkat lahiriah, bagi Tuhan itu merupakan satu kehidupan yang tidak akan pernah layak dan berkenan di hati Tuhan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah ini. Masihkah ada orang yang mencari Allah? Bukan mencari Allah karena sesuatu nasi, bukan mencari Allah untuk diberkati secara lahiriah, bukan mencari Allah untuk kesembuhan ataupun hal-hal yang lain. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana kita harus mencari Allah. Dan saya mau katakan kepada kita saat malam hari ini, apa alasanku, apa alasanmu mencari Allah? Supaya kita jangan nanti keliru dalam tindakan kita mencari Tuhan. Kita capek beribadah, kita lelah melakukan ibadah pelayanan, tapi kita tidak melihat apa alasan kita mencari Allah itu. Dan itulah yang saya lihat banyak di dalam kehidupan manusia, sikap mencari Allah yang sangat berkenan di hati Tuhan, itulah yang sangat begitu dikatakan krisis dalam kehidupan manusia. Banyak manusia di dalam dunia ini berbondong-bondong bisa mencari Allah, tapi alasannya karena sesuatu yang tadi. Tapi Daud menyatakan dirinya, "Aku mencari Allah bukan alasan yang itu." Maka Daud itu menjadi satu teladan orang yang mencari Allah yang harus diteladani. Supaya kita memahami sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, dan kita harus mendidik pribadi kita, diri kita sendiri dalam alasan untuk mencari Allah itu. Mungkin saudara mendapatkan kesembuhan untuk membutuhkan kesehatan. Bisa saudara mencari Allah di mana-mana, mencari sesuatu yang saudara inginkan untuk keinginan daging. Saudara bisa mencari Allah. Kebutuhan lahiriah seringkali menjadi alasan bagi umat manusia untuk mencari Allahnya. Tetapi apakah Tuhan mau umatnya mencari Dia hanya alasan kebutuhan-kebutuhan yang lahiriah? Tuhan melihat hati saya dan saudara. Maka tadi Tuhan katakan di dalam ayat, masihkah ada orang yang mencari Allah? Ini yang dituntut oleh Tuhan dari saya dan saudara. Sikap hati kita, alasan kita mencari Allah itu apa? Apa alasan saya, apa alasan saudara? Jika kita berkata kepada Allah, oleh karena aku telah mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan, maka aku akan mencari Allah dalam kehidupanku. Atau seorang berkata di dalam hatinya, aku
firman, saya mau katakan kepada saudara, ubah alasan itu, ganti menjadi alasan yang terindah bagi Tuhan. Kita melihat alasan Daud mencari Allah itu harus menjadi alasan saya dan saudara. Kalau itu menjadi alasan kita untuk mencari Allah, maka disitulah nanti kita akan menunjukkan sikap yang setia, sikap yang taat dengar-dengaran kepada firman Allah itu. Kalau memang alasan ini ada di dalam hatiku dan hati saudara. Tetapi di luar alasan itu, kita suatu saat akan berhenti mencari Allah. Di luar daripada alasan yang dimiliki oleh Daud dalam hatinya, dalam jiwanya, di satu saat kita akan bosan mencari Allah. Sebab kita nanti satu saat tidak akan menemukan apa yang kita inginkan dari Allah. Maka di saat 10 orang kusta mencari Allah untuk kesembuhan, di saat mereka mendapatkan satu kesembuhan daripada Allah, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, di mana orang kusta yang 9 orang lagi, mengapa satu orang, hanya satu orang saja yang dapat mencari Allah? Di mana 9 orang itu yang telah mendapatkan kesembuhan itu? Maka saya mengatakan mereka berhenti mencari Allah sebab mereka telah menemukan tujuan, alasan mereka untuk mencari Allah itu dalam kehidupannya. Tapi orang yang mencari Allah dengan hati seperti Daud, dia tak akan pernah bosan-bosan, tak pernah berhenti untuk mencari Allah dalam jiwanya, dalam kehidupannya. Kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam Mazmur 63, Mazmur 63 ayat yang pertama. Dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat yang pertama. Haleluya. Ya, ayat 1 doa. Perhatikan seru yang dikasih oleh Tuhan. Terus ya, yang Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Terus ya, yang Ya Allah, Engkaulah Allahku. dia berseru kepada Allahnya. Dia berteriak kepada Allah, ya Allah, Engkaulah Allahku. Terus kan, ya, Aku mencari Engkau. perhatikan ini, aku mencari Engkau. Tetapi alasan Daud mencari Allahnya bukan untuk mendapatkan hal-hal yang lahiriah dalam jiwa. Tetapi kita dapat melihat sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Disinilah yang harus menjadi perenungan di dalam hati saya dan saudara. Apa alasanku, apa alasanmu dalam mencari Allahmu? Mungkin saudara tahu, saudara tidak diberkati secara lahiriah, atau mungkin kita ingin butuh diberkati berlimpah. Karena kita yakin percaya Allah itu sumber berkat, sehingga kita berlomba-lomba mencari Tuhan untuk diberkati. Dan tidak sedikit hamba Tuhan memotivasi sidang jemaat Tuhan, cari Allah supaya kamu diberkati. Saya mengatakan itu penyesatan yang terselubung. Tapi apa yang dimiliki oleh Daud dalam jiwanya, itulah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Mencari Allah dalam alasan karena jiwa kita haus akan Dia. Perhatikan ini, ya Allah, Engkaulah Allahku. Terus ya, Jiwaku haus kepadamu. jiwaku haus kepadamu. Satu, terus ya, Tubuhku rindu kepadamu. tubuhku rindu kepadamu. Terus ya, Seperti tanah yang kering dan tandus. seperti tanah yang kering dan tandus. Terus ya, Tiada berair. kita dapat membayangkan satu tanah yang begitu kering. Bagaimana dia menghisap air di saat air jatuh di atas tanah itu, tanah yang haus, tandus
dan tanah yang begitu kering itu. Daud menggambarkan jiwa dan tubuhnya yang merindukan, yang haus, bagaikan tanah yang tandus dan tanah yang begitu kering. Merupakan satu penggambaran yang sangat begitu luar biasa di dalam kehausan akan Tuhan. Maka orang Kristen yang tidak haus mencari Allah, sekali lagi saya katakan, orang Kristen yang mencari Allah bukan alasan karena kehausan. Jiwa yang haus dan tubuh yang merindukan, satu saat dia akan berhenti mencari Allah. Dia akan bosan. Dia akan berhenti. Tetapi orang yang mencari Allah dari jiwa yang haus, dia akan menunjukkan sikap mencari Allah dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dengan ketekunan. Tetapi orang di luar mencari Allah dalam jiwa yang haus dan tubuh yang rindu itu, apa yang dia dapatkan, dia akan berhenti mencari Allahnya. Tadi saya sudah berikan gambaran seperti orang kusta, seperti orang-orang yang sudah dikenyangkan oleh Tuhan di waktu pembagian roti, pemecah roti yang dibagikan 4.000 jiwa. Mereka kenyang oleh karena makanan yang dibagikan oleh Yesus. Dan mereka mencari-cari Allah sampai ke seberang. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tahu engkau mencari aku karena makanan, karena berkat lahiriah. Kamu sudah kenyang, maka kamu cari aku. Bukan kamu mencari aku karena engkau haus dalam jiwa. Kalau kita memiliki jiwa yang haus dan rindu untuk mencari Tuhan, kita tak pernah lelah. Bagaikan kehidupan yang berjalan di lembah-lembah dapat dilewati lembah itu. Maka firman Allah berkata, walaupun melewati lembah kami tidak terasa capek. Daud kan mengatakan itu. Walau berjalan di lembah-lembah kami tidak merasa lelah, karena jiwa kami haus untuk mencari Tuhan. Memang itu menjadi satu pengalaman dari hidup Raja Daud mencari Allah dalam kehidupannya. Dia lintasi lembah-lembah untuk mencari Allah dalam jiwanya. Karena apa? Karena ada kehausan atas jiwa, ada kerinduan atas jiwanya. Dia tak pernah lelah mencari Allah. Kalau sekarang kita melihat 3 kali 1 minggu kita beribadah, kita sudah merasa capek dan lelah. Berjalan bukan seperti perjalanan Daud, begitu jauh perjalanannya dan melewati lembah-lembah itu. Tapi dia berkata, tidak terasa kelelahan dalam jiwa, dalam tubuhku, karena kerinduanku untuk mencari Allahku. Coba kita merenungkan ini. Kita bersyukur di Indonesia banyak gereja, di mana-mana ada gereja. Apalagi di Semalingkar ini, hampir setiap gang kita temukan gereja. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan jiwa yang haus, yang rindu akan Dia dengan sikap kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan? Mungkinkah kita mengatakan kita haus akan Dia, kita rindu akan Dia, kita mencari Dia oleh karena kerinduan dan kehausan, tapi kita tidak mau setia beribadah? Sering saya menggambarkan seluruh yang dikasih Tuhan, mencari sesuatu di dalam dunia, kita tak tahu capek. Berapa jam kita kerja satu hari?
Apalagi kita mendapatkan untung besar, kita sering berkata, lepas lelah, tidak terasa kecapean. Karena kita peroleh untung yang sangat begitu besar. Tapi bagaimana waktu kita mencari Allah? Tuhan tidak menuntut saya dan saudara berjam-jam satu hari untuk mencari Dia, tetapi Tuhan mau satu kali, dua kali, tiga kali, satu minggu kita beribadah kepada Tuhan, mencari Allah dalam ibadah. Tapi banyak orang berkata, begitu capeknya kita beribadah. Orang yang memiliki jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan, tak pernah mengucapkan kata-kata lelah dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi seringkali kita temukan perkataan itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Maka saya mengajak kita untuk dapat merenungkan apa yang menjadi pengalaman Daud dalam kehidupannya dalam mencari Allah-Nya. Kita harus belajar mengubah hati kita. Kita harus belajar merubah pikiran kita dalam hal mencari Tuhan. Jangan cari Allah alasan-alasan yang lain, tapi carilah Allah dengan jiwamu yang haus, dengan rindu kerinduan kepada Allah. Maka kamu akan tetap kuat dan teguh mencari Tuhan. Sikap yang diinginkan oleh Tuhan dalam mencari Dia. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-10 ini penting sekali yang harus kita ingin miliki dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-10. Puji nama Tuhan. Teruskan, ya. Dengan segenap hatiku, Ya. aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Inilah jiwa yang mencari Allah. Sikap semacam inilah yang sering hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Kita datang beribadah kepada Allah, tetapi kita tidak melihat apakah hatimu dan hati kita benar-benar dengan segenap hati mencari Allah. Mari kita sama-sama kembali koreksi hati kita di saat kita datang beribadah, dan tujuan kita beribadah ingin mencari Allah, bukan mencari sesuatu, tetapi mencari Allah. Tetapi benarkah hati saya dan saudara memiliki sikap seperti Daud mencari Allah dengan segenap hati? Saya tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan ini, tapi saya hanya membaca apa yang tertulis ini. Seandainya bisa saya mengungkapkan isi hati saya dengan lebih daripada membacakan firman Allah, saya akan ungkapkan itu. Mencari Allah itu harus dengan segenap hati kita. Tuhan tidak mau hati kita bercabang di saat mencari Allah itu dalam jiwa kita. Tapi Tuhan mau segenap hati saya, segenap hatiku, segenap hati kita benar-benar mencari Allah. Jangan yang lain. Jangan datang ke dalam beribadah pada Tuhan tetapi dengan ada pikiran hati yang lain dalam hati kita. Tapi belajarlah mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Amin. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Nanti kita lihat itu. Sebenarnya kehidupan yang mencari Allah dengan keadaan Daud ini adalah kehidupan yang sangat beruntung dalam hidup. Saya selalu mengajarkan itu, baik kepada anak-anak saya itu, beribadah jangan coba-coba bermain-main, tapi belajar beribadah dengan segenap hatimu kepada Allah. Sebab kunci masa depan itu ada di dalam ibadah itu. Kita harus mendidik anak-anak itu, mendidik diri kita, bagaimana sikap mencari Allah dalam hidupnya. Jangan kita berkata kita beribadah kepada Tuhan tetapi masa depan kita suram. Saya mau katakan kepada kita hari ini, siapa yang salah? Sebab orang yang mencari Allah dengan segenap hati, Tuhan berkata berkatnya besar. Kita tutup ayat ini dalam Mazmur pasal 34 ayat yang keempat itu.
Maka dalam Mazmur, haleluya, Mazmur pasal yang ke-9 ayat 10, nanti Mazmur 34 ayat yang ke-4, untuk kita semakin diyakinkan oleh Tuhan. Baik, kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, terus ya, orang yang mengenal namamu, terus ya, orang yang mengenal namamu ya, percaya kepadamu. Ya, terus Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Perhatikan, sebab di Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dapatkah kita membayangkan di saat hidup kita terus dalam penyertaan Tuhan? Bukankah orang yang selalu dalam penyertaan Tuhan, Alkitab berkata, maka hidupnya akan selalu ditandai dengan keberhasilan. Dan Daud merasakan hal itu di dalam kehidupannya. Maka dia bisa menuliskan dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, kemanapun kita melangkah, Tuhan akan buat keberhasilan. Apapun yang kita perbuat, Tuhan firman Allah berkata, hidup kita akan ditandai dengan keberhasilan. Maka sebenarnya kita hari ini, orang yang mencari Allah dengan segenap hatinya, saya percaya sekali masa depannya akan selalu dijamin oleh Tuhan. Daud sendiri yang mengatakan itu, saudaraku, dan dia sendiri mengalami itu di dalam kehidupannya. Dia bukan hanya mengatakan, bukan hanya menuliskan itu, tapi apa yang dituliskan dalam Mazmur ini, itu menjadi pengalaman hidup Daud. Itu menjadi pengalaman yang dialami dalam kehidupannya. Maka dia tuliskan tulisan itu supaya kita juga mendapatkan berkat bagaimana kita mencari Allah dengan segenap hati kita. Amin. Maka saya katakan, cari Tuhan dengan alasan jiwa yang haus. Cari Tuhan dengan alasan rindu akan Dia, dan milikilah sikap dalam mencari Tuhan dengan segenap hati. Terakhir, Mazmur 34 ayat 4. Mazmur 34 ayat yang ke-4. Haleluya. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Ya. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Ya. Teruskan. Aku telah mencari Tuhan. Aku telah mencari Tuhan. Teruskan. Lalu Ia menjawab aku. Lalu Ia menjawab aku. Teruskan. Ya. Dia melepaskan aku dari segala kegentaran. Dia melepaskan aku dari segala kegentaran. Nah, sekarang kita melihat berkat orang yang mencari Allah itu. Tuhan, Daud berkata, Dia akan menjawab segala doa-doa. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Apa yang engkau doakan akan dijawab oleh Tuhan. Dan Daud berkata, dari segala kegentaran, Dia akan lepaskan jiwa, lepaskan kehidupanmu. Pengalaman inilah yang harus menjadi pengalaman dalam hidup saya dan saudara. Kita harus belajar mencari Allah dengan alasan kerinduan dan kehausan akan jiwa. Kalau kita mencari Allah dengan alasan jiwa yang haus, maka kita akan bisa mencari Allah dengan segenap hati kita. Kalau kita sudah mencari Allah dengan segenap hati kita, maka berkat-berkat inilah akan menjadi jaminan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Maka selalu kita didik diri kita dulu. Tunjukkan bahwa kita orang yang mencari Allah dengan segenap hati. Didik anak-anakmu dini supaya mencari Allah dengan serius, dengan segenap hati.
Karena apa? Karena kita harus percaya masa depan kita itu. Karena kita ada anak Tuhan, bukan orang fasik. Kalau orang fasik masa depannya ada dalam dunia. Tapi anak-anak Tuhan masa depannya ada di tangan Tuhan. Itu harus perlu kita pegang. Maka belajarlah mencari Allah dengan segenap hati, supaya apa yang kau rindukan, apa yang kau doakan, selalu akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita belajar menjadi anak yang mencari Tuhan sesuai dengan hatinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin ya. Amin ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Saya lihat dari wajah-wajah yang lelah ini, tapi masih ada kerinduan mencari Tuhan. Saya bersyukur. Orang ada yang tidak lelah tapi tidak mau beribadah, tidak mau mencari Tuhan. Kalau aku melihat orang yang kerja langsung beribadah, saya selalu mengatakan ada nilai plus bagi saudara dari Tuhan. Beda dengan yang santai di rumah beribadah, datang beribadah. Tapi saya yakin semua kita rata-rata bekerja. Tuhan berkata di dalam hati kita bahwa kita sedang serius mencari Dia. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah dalam hidup saudara. Kita tutup Alkitab. Kita mendatang menyembah Dia. Kita angkat pujian kepada Tuhan.